Hitungan ketiga, 1, 2. Baik, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini sampaikan yaitu tutorial ataupun rekaman tentang sosialisasi e-learning di MI Al-Fatonah. Baik, kita mulai. Yang pertama, kita masuk ke webnya itu mialfatonah.xiz. Dibuat sedemikian mudah Dibuat sedemikian mudah ya, agar anak-anak itu begitu klik MI Al-Fatonah udah kebuka tuh e-learningnya. Nah, ketika masuk, ya memasukkan username itu yang berupa apa namanya? NUPTK. Terus yang pada 317 tuh Pak Imran ya, KTP ya? Pack ID nggak punya emang? Pack ID nggak ada? ID-nya kan harus diaktifin lagi. Oh gitu, siap, nggak apa-apa. Yang penting ada user yang bisa buat masuk. Dan passwordnya juga nggak mesti sama dengan user. Boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6 boleh gitu ya. Nah, saya sengaja masukin nama saya di Al-Fatonah biar gampang menjelaskannya. Oke. So kalau saya pakai akun saya sendiri ntar malah pusing. Kan ini kan yang kosong ya. Baik. Kita masuk di sini, saya klik NPS NUPTK 1 1456 nih. 1456. Nih NUPTK saya. Klik. Terus passwordnya saya bikin gampang 1 2 3 4 5 6. Kenapa harus gampang passwordnya? Nanti ketika kita mau menghapus kelas, itu diminta password. Misalkan nih kelasnya udah kita nggak bikin lagi nih dalam setahun udah, itu kelas harus dihapus. Dan kita harus butuh password. Nah kalau passwordnya panjang, ya Pak Ahmad panjang password itu. Iya, tinggal copy paste. Tinggal copy paste doang ya. Nah oleh karenanya ya saya bikin mudah. Ini ada gambar tuh. Selamat datang di aplikasi e-learning madrasah. Kami akan memandu Anda. Nah sekarang kita lihat. Kita selanjutnya boleh ya, kita klik selanjutnya, klik. Nah, di sini ada yang namanya forum. Forum madrasah itu sebagai media sosial di Indonesia. Madrasah Indonesia. Jadi kita itu bisa komunikasi sama siswa, sama guru-guru yang lain. Ya, selanjutnya, ini yang menu-menunya ya. Dalam e-learning Anda dapat membuat kelas baru. Nah, setiap guru memiliki ataupun bertugas ngajar masing-masing mata pelajarannya. Tapi kalau guru wali kelas itu semua pelajaran ya, kecuali yang diajarkan yaitu pelajaran agama aja. Yang nggak ada di sini nanti. Lalu kita lanjut lagi di sini kalender. Kalender ini tugasnya yang ngisi operator. Ya, ada operatornya nanti, Pak Dimas diisi. Isinya apa? Kegiatan libur nasional, terus libur sekolah dan sebagainya. Nanti akan terintegrasi ke akun guru masing-masing. Lalu komunikasi, ya gitu kita bisa berkomunikasi dengan guru lain dengan pesan kayak SMS modelnya, bisa pribadi. Dia lagi online nih, kita lihat kegiatan e-learning lagi online, kita langsung japri, Mas ini dong nih gitu. Jadi kita nggak perlu WA lagi kita nggak perlu WA lagi. Lalu berikutnya ada yang namanya kelas online. Nah ini kelas online ini adalah kelas-kelas yang Bapak Ibu ajarkan. Ada di bawah tuh tulisannya ya, kelihatan ya. Lalu ada yang namanya gagasan ataupun postingan kita kalau bilang status. Nah, nih Ibu, Bapak tulis di sini statusnya selamat pagi anak-anak. Itu dibaca sama semua orang. Ya, guru-guru baca, murid baca. Jadi kalau nanti dilihat anak murid itu begitu buka e-learning langsung muncul tuh notifnya. Selamat pagi anak-anak, hari ini pelajaran kelas 2 ya, akan ada ulangan gini seperti itu. Jadi ini juga sebagai penghubung ya. Lalu selesai ketik bagikan. Itu otomatis dia akan semua yang ada dalam e-learning MI Al-Fatonah akan baca notifnya tadi. Berikutnya ini cuman sekilas-sekilas saja. Ini daftar siswa yang pernah online. Ada Ziva Auria Putri, Rifki Rahmat, Keisa Kurnia. Kalau mau ngeliat di bawah lagi ada lagi. Lebih kurang ada 50 orang. Ya, 50 chat di sini sebelah kanan. Berikutnya kita klik lagi selanjutnya. Nah itu ada daftar guru Aisyah Quratul Ain. Ada Ibu Aisyah sini? Aisyah belum. Hah? Nggak datang? Nggak. Yang masuk siapa ini tadi? Yang masih. Lagi online ini. Ya ikut di rumah katanya. Oh di rumah, siap. Sayekti Budi Rahayu. Ya Miss Ayu. Ismaji, aku dong. Lulu Hasanah lagi online di bawah ya. Oke. Ipa Kristina dan yang lainnya lagi online. Nah selesai ini kita bisa tahu nih kepala sekolah. Di sini ada absensi guru juga ya? Iya ada.
ya. Selanjutnya yaitu profil. Nah, ini profil. Jika Anda ingin memperbarui profil Anda, masukin dan password, masuk akun dan klik menu seperti ini, ya. Profil. Profil itu kan nama ibu. Oh iya, sebentar lu. Oke, kita selesaikan. Yuhu, ada yuhunya tuh. Profil di sini, profil saya ya. Di sini NUPTK-nya, ada namanya, gendernya laki-laki ya. Terus, nah ini fotonya belum ada ini. Saya masukin foto dulu ya. Misalnya fotonya nih, foto. Kayak lama. Kalau foto mah itu dilihat sama anak-anak semua dan pengawas yang pernah saya bilang ke Pak Ahmad, nanti pengawas juga masuk ke sini. Iya. Jangan dimasukin. Oh gitu ya. Kenapa Ustaz? Karena Kenapa? dulunya belum aktif semua. Oh gitu. Kalau nanti udah online semua. Ini kaitan dengan SKP. Iya saya. Nilaian. Nilai itu. Kemarin juga dia ngomong terus. Oh gitu. Kapan saya masuk landing katanya. Tapi Faiz kalau dimasukin dia tetap mantau terus ya? Iya, ngelihat kegiatan aja. Siapa yang aktif, siapa yang enggak. Nanti dia akan nulis di notif yang tadi pengumuman. Kalau guru-guru si A, si B nih yang ini belum aktif nih, lebih aktifkan lagi gitu. Seperti itu. Baik fotonya itu mana foto saya kok hilang? Itu ada tuh. Foto orang. Bentar. Nggak jauh dari sini kok kalau nggak salah. Oke, anggap aja udah ada fotonya ya. Ya, kita lanjut. Nah, selesai ini belum ada kelas nih Bapak Ibu ya. Sekarang semuanya masing-masing masuk ke kelas online coba. Kelas online, klik kelas online. Udah. Terus buat kelas online. Udah, klik buat kelas online. Terserah, mapel boleh, wales bisa. Oh, yang mapel, udah nggak apa-apa mapel. Udah? Itu timbulnya gitu munculnya ya. Gambar itu kita klik pilih kelas. Udah, itu muncul 1 sampai 6. 1 sampai 6 udah. Nah, yang masing-masing kelas ngajarnya klik silakan. Bu. Iya, maksudnya Ibu mau kelas 1 dulu boleh. Saya pilih kelas 2. Kalau ayo kelas 1 dulu boleh. Pak Ade kelas berapa ngajarnya? Sama 1 sampai 6 juga. Klik kelas 1. Ya udah, klik kelas 6. Yang maunya terserah Miss Ayu, nanti selesai pelatihan ini bisa ditambahin. Ya, yang penting kan ini dulu cara bikin kelasnya kan. Nama kelasnya itu gimana? Ntar dulu, belum sampai sana. Oke, selesai nih, udah. Ya. Klik kelas 2. Rombelnya karena sini cuma 1 rombel ya 2A aja, tuh ya. 2A. Nama kelas adalah sesuai mata pelajaran ya. Miss Ayu, nama kelasnya sesuai mata pelajaran. Misalnya IPA. Ini untuk wali kelas nih. IPA 2. IPA 2A. Seperti itu. Terus kalau yang mata mapel agama, fikih 2A. Misalnya gitu. Saya tulis karena saya ngajak. Nama kelas. Kalau Rumble udah ada kan? Tinggal klik sekali doang Rumble-nya. Karena saya kelas 2, 2A. Sekarang nama kelasnya tergantung mata pelajarannya. Dia baiknya nama apa? Bahasa Inggris. Satu boleh, angka 1 doang juga boleh. Oke, gitu. Jadi nggak panjangan nanti kelasnya. Oke, saya Vicky. 2. Karena ini ada 2A atau Vicky 2 aja boleh, nggak apa-apa. Lanjut. Deskripsinya kelas 2 Vicky itu adalah misalkan sholat berjamaah, boleh bisa begitu. Suka apa namanya? Sesuai temanya aja. Temanya apa? Tematika apa? Apa sambung? Apa genap, ganjil gitu ya. Nah, terus mata pelajarannya itu karena sesuai dengan nama kelas tadi, kita tulis di sini fikih kalau saya ya. Oh, berarti deskripsi kalau saya reading gitu ya, Pak. Ya, gitu. Reading. Betul. Adanya boleh. Lalu agendanya adalah berapa pertemuan nih? Tuh, ada 40 50. Nah, mau sampai berapa kali pertemuan? Hah? Banyak ya? 14 pertemuannya. 14 pertemuan semua itu. Bukan semua 1 semester.
Ini pelajaran yang Ustadz mau ini. Oh ya udah nggak apa-apa, boleh, bebas. Kalau saya kan misalkan ada beberapa materi. Dalam kelas 2 itu ada 2, sholat berjamaah dan zikir. Berarti saya itu dibagi 2, mungkin 10 kalau saya. Satu semester 20 kan? Satu semester 20 pertemuan kalau saya, fikih. Nah, karena ini ada 2 materi, jadi 20 dibagi 2. Berarti saya milihnya 10 agendanya tuh. 10 nih. Bapak pikir berarti kelas 1 sampai kelas 6 juga. Enggak, kelas 2 tok. Nih tuh, 10. Saya pilihnya 10. Ya. Udah, selesai. Kita buat kelas. Udah semua dapat kan? Pak Ade udah? Masih nulis? Jalan ini mana tadi? Yang mana? Pak Ade sampai mana? Agenda berarti saya juga ini. Apa nih? Agenda, maaf, berapa tema atau berapa materi dalam bahasa Inggris semester 2? Ada 8. 8 berarti 22 atau 21 dibagi 8. Bisa satu materi, satu tema itu 2 kali pertemuan, harus ulangan. Itu doang. Udah? Pak Ade gimana? Ketinggalan tadi. Ya udah, silakan coba diapain ketinggalannya. Saya tolong samain. Pak Ade udah sampai kayak gambar gini. Udah sampai sini belum tadi? Buat kelas baru sampai mana Pak Ade? Kelas bahasa Arab 1. Belum. Baru kami akan Belanda. Terus Lewati. Klik ada lewati kan? lewatin. Lewatin aja. Ada kelas online. Sebelah kiri kanan. Atas. Oh itu kecil ya itunya. Tampilannya ada sebelah kanan tadi. Yang garis-garis. 3 ya. Klik udah. Garis 3. Ada bikin kelas online. Contohnya nama kelas apa? Kelas 1 udah muncul. Bikin kelas online. Tema berapa? Terus Pak Ustaz, Ya, kita oke. sampai buat kelas ya. Iya, buat kelas Yang ini tema G. Forum madrasah. Kelas online. Nih, kelas online. Klik buat kelas online. Nah, kan harus itu. Masih kosong kan? Oh iya benar. Oke, klik kelas. Kemarin G ya. Saya lagi ya. Oke, taruh Udah, kelas. bagi aja. Iya, tapi ibu tampilnya pakai tampilan yang desktop. Contohnya masih ini ya. Kelas 1 itu di depan. Hari Bapak ngajar kelas Sama saya. Iya, buat kembali. Ini di sini aja nih. Tema G kelas 1. Ini kan gini lihatnya. Di sini aja. Versi desktop. Tema G. Tema 8 ya? G itu sama kan? Tema G. Kembali lagi itu proses laptop ini. Udah ya. Kalau udah, kita klik buat kelas. Buat kelas. Udah ya, Pak Ahmad buat kelas. Nah, ketika buat kelas udah nyambung masuk, muncul menu-menu sebelah kiri tuh. Forum madrasah, time kelas, video conference. Jadi nanti besok-besok Pak Ahmad kalau rapat nggak usah pakai Meet lagi. Pakainya e-learning tuh, ada conference. Nah, ini yang dimaksud dengan SKKD nih tuh. SKKD ada sebelah kiri nih. SKKD. Nih sebelah kiri sini nih SKKD. Berarti kan KKM. ini tidak usah pakai link lagi ya? Yang mana? Yang video konferensi. Oh iya nanti udah begini. Kalau melalui handphone Jitsi download. Tapi kalau melalui laptop tinggal laptop ke laptop, nggak pakai menghubungi yang lain. Kalau pakai HP Jitsi. Jitsi. Jitsi download lagi. Dia kerjasama sama Jitsi dia. Baik, di sini ada forum madrasah tadi yang disampaikan. Nah, ketika forum madrasah kita ketik di sini. Selamat pagi atau assalamualaikum dulu lah, maksudnya selamat pagi. Assalamualaikum. Bukan diklik, ditulis. Yang buat kelas tadi udah kan? Begitu buat kelas kan ada tulisan forum tuh. Nanti ketik forumnya. Selamat pagi anak-anak gitu. Kayak Facebook. Iya ya. Selamat pagi anak-anak. Tuh kan. Pagi ini kita jumpa dalam pelajaran fikih. Nah, itu yang fikih. Kalau yang IPA itu di forum nulisnya. Tuh. Forum, kelihatan ya. Kirim ke forum tadi. Nah, selesai udah forum ditulis, kita klik bagikan. Klik bagikan. Nah, situ tulisannya
Ismaji, Emi Alfatona mengucapkan selamat pagi. Nah, ibu bapak mau komentarin, jawab lagi selamat pagi Pak Guru, gitu kan bisa juga. Nah, selesai ini kita masuk ke kelas online lagi. Ya kan yang tadi udah kita buat, tinggal klik doang, klik. Muncul timeline kelas. Nah, fungsi timeline kelas ini untuk mengcopy. Misalnya, Pak Ade ngajar, misalnya kelas 1-nya ada 2 atau ada 3, misalnya 1A, 2B, 1A, 1B, 1C misalnya. Itu Pak Ade cukup bikin sekali doang. Nah, kelasnya itu bisa di-copy, ya. Itu seperti itu. Nah, lalu yang kedua, apalagi nih? Ada apa namanya? Kode kelas Pak Ahmad di bawah tuh, sebelah kanan nih. Ini sebelah kanan nih. Ada tulisan kode kelas tuh. 1917 Tika 23. Ini kode kelas saya fikih. Ketika anak bilang begini, Pak Guru kok pelajaran fikih saya nggak ada, gitu kan? Maka Bapak kasih kode ini. Nah, kode biar masuk ke kelas kita. Ketika dia login si siswa, ada tulisan di atas itu kode kelas, itu doang. Tinggal masukin nomornya, klik, otomatis dia akan gabung sama kita. Lalu yang kedua, misalkan anak juga nggak paham, kita ambil yang nama di sini paling bawah sekali, data siswa tergabung. Pak Ahmad bisa lihat di situ. Data siswa tergabung. Kita klik. Nah, ini daftar siswa tergabung pada fikih 2. Nah, kalau misalkan anak kesulitan gabung tadi, kita cukup klik undang siswa. Nih, undang siswa. Klik. Nah, tungguin. Nah, ini dia. Ini namanya siswa kelas 2 semua. Ya, ada 8 orang. Ini belum masuk ke kelas 2 belum. Nah, gimana caranya? Apakah kita klik satu-satu? Boleh, klik satu-satu. Klik. Atau yang biar gampang lagi di atas tuh. Gabungkan semua siswa. Kita klik gabungan semua siswa. Klik. Oke. Otomatis dia tergabung. Nah, masuk. Nah, berarti si anak begitu dia buka e-learningnya, pelajaran fikihnya udah masuk. Tapi kalau tadi kita belum gabungin, anak nggak bisa gabung. Ya. Lanjut, kita tutup. Klik. Oke, itu perihal mengundang anak. Lalu kita balik lagi ke video conference. Video conference ketika kita mau ngasih penjelasan ya, materi yang akan kita laksanakan, kita cukup buat roomnya. Klik buat room virtualnya. Tanggalnya misalkan sekarang tanggal 9. Nah, 9. Jamnya sekarang jam 10 ya. Kita ambil jam 10 biar kita bisa langsung. Materinya adalah fikih. Nah, udah gitu doang. Klik virtual. Lalu dia akan ngebaca dulu. Oh, udah lewat deh gak mau jamnya. Nggak boleh, jamnya nggak boleh lewat. Kita itu. Ya, jam 11 dia masukin. Nah, dia baru masuk dah. Klik. Fikih. Ah, ya. Ternyata dia nggak mau. Bentar. Tanggalnya nggak mau masuk Ustadz. Oh, rupanya tanggalnya belum disetting ya. Bentar. Sekarang tanggal 9 toh? Harusnya udah bisa ini masuk nih. Join meet. Lalu Pak Dimas masuk ke operator, Pak Dimas. Sebentar. Tanggal. Padahal di atas sudah sukses tuh tulisan itu. Sukses, image video conference berhasil dibuat. Tapi kenapa tanggalnya nggak mau? Maret 2000. Bisa jadi gitu ya? Enggak juga Ustadz. Bisa. Coba kita klik coba ya. Jam 11. Oke, kita klik Vicky. Coba. Sama Ustadz. Hah? Bisa? Nggak mau. Sebentar. Kita pakai akun operator bentar. Faktor. Hah? Sukses. Tapi nggak mau kan? Dia settingan dari itunya.
Settingan dari operatornya. Saya masuk ke operator, bentar. Tanggalnya. Kalau operator gimana masuknya? Masuknya pakai NSM. Iya kan udah di share kan, Japri Mas. NSM. Nggak dibaca Mas. Bukan NISN, NSM. Satu itu ya. Passwordnya sama tuh. Passwordnya itu di mana Pak Ahmad? Passwordnya di Pak Is. Bukan. Yang saya udah share ke Pak Dimas. Udah tuh, Pak Dimas sudah di-share. Sebenarnya enak daripada Iya. Anak-anak gampang ini. Sebenarnya kita kasih cuman anak-anak masuk doang udah belajar. Bentar ya, ini lagi. nanti juga pakai ini ya Bang? Pakai. Dia punya sendiri dia. Harusnya udah bisa ini. Oke. Emit conference dalam e-learning madrasah mungkin anak melakukan virtual. Tapi nggak ada kok, nggak mau sih. Karena tanggalnya nggak kerekam ini. Lalu ya dibuat besok juga nggak bisa. Harusnya bisa ini harusnya. Harusnya bisa. Kenapa nggak bisa? Baik. Kita lewatin dulu Pak Ahmad ya. Sekarang kita lihat SKKI. Nah SKKI yang sudah disiapkan oleh bapak-bapak kan ada pengetahuan, ada keterampilan. Tapi yang semester genap ya, standar kompetensi dan kompetensi inti. Adapun kompetensi inti ini yang saya tunjuk di angka 3 dan angka 4 nih, ini semua sama pelajaran. Mau agamanya, mau matematikanya sama kompetensi inti. Jadi ketika kita nemu kompetensi inti, klik nih yang gambar pulpen. Yang gambar pulpen, klik. Nah, tulis dah kompetensi intinya apa? Coba. Hah? Yang ini, yang di angka 3. Angka 3 pengetahuan. Udah diketik? Coba lihat. Kompetensi inti. Nah, saya cari dulu nih. Saya punya nggak ya? Kompetensi inti ya. Buku aja deh, di buku ya. Di buku aja, downloadan buku. Buku agama Ida. PP. Mana musiknya mati ya? Oh iya. Oh mati juragan. Wah, baru ingat saya musiknya ada. Nih. Nah, di sini bab 10 nih KIKD-nya. Nah, kita ambil KI-nya aja. Iya, copy paste aja KIKD. Lalu bentar, lagi baca. Lagi apa? Lagi download. Oh, lama-lama kebuka. Nah, ini KI-nya. Ya, kompetensi inti. 1, 2, nggak usah ditulis. Yang ditulis adalah yang 3-nya. Memahami pengetahuan faktual, kita copy di sini. Ya. Dari PDF bisa di-copy langsung di blog. Jadi kita tulis di sini. Nah, bisa kan? Supaya biar cakep, enak, kita rapiin tulisannya. Kita rapiin. Kita rapiin.
Dibuka PDF-nya. PDF-nya buka copy buku. PDF gambar nanti. Enggak. Tulisan juragan. Nah, selesai tulisannya masuk, kita buka di bagian bawah nih. Ada gambar disket. Tuh bawah tuh disket. Kita klik. Nah, itu namanya nge-save. Udah masuk di sini. Ya. Nah, KI udah masuk, tinggal KD-nya. Nih kan PDF juga nih tuh. Ini kan PDF nih. Pak Ade bukunya berupa PDF atau sama kan? Oke, ini tinggal blok doang ini nih. Memahami. Tuh, tidak tikna tuh. Memahami Quran Al-Zalzalah. Kita buka lagi di sini. Nah, ini urutannya adalah urutan inian KI. Ini 3. Ini angka 1 tuh. Angka 1 berarti 3.1. Nah, jangan ditambahin 3 lagi. Udah ada 3-nya. Kita lanjut lagi aja. Karena semester genap dimulai dari angka 5, kita masuknya ke 6 sekarang. Saya ya. 3.6. Terus KD-nya tinggal paste yang tadi udah saya copy. Memahami Quran Al-Zalzalah. Klik simpan. Nah, masuk tuh, simpan satu kan. Nih, KD-nya, ini KI-nya. Lalu yang keterampilan KI 4 pun sama. Kita klik lagi ke bawah nih. Gambar itu tuh, gambar pulpen lagi nusuk. Ya. Kita buka lagi KI 4, menyajikan pengetahuan faktual. Nah, copy dah. Tutut. Nah, paste di sini. Nah, selesai. Kita rapiin karena ini jelek, ya kita rapiin. Biar rapi tulisannya cakep. Terus gimana Miss Ayu? Hah? Enggak. Ibu bukunya ada? HD. Bisa di yang file dikirim ke saya. Nah, sekarang yang KI4 karena dia praktek, jadi melafalkan Quran Al-Zalzalah. Klik urutannya 6. Mau langsung ketik 6 boleh? Tuh 6. Ya, klik cetuk. Boleh, simpan. Masuk. Nah, ini adalah KIKD. Itu semuanya KIKD-nya itu kita masukin. Bukan KI-nya udah sekali doang, KD-nya sampai semester genap terakhir. Fungsinya apa? Ketika nanti bikin RPP, ini RPP selembar Ustaz. RPP yang udah selembar kita nih e-learning. Jadi ketika kita bikin RPP nanti apa yang ada di kepala kita tuangkan, itu langsung begitu jadi RPP langsung kita print, bisa langsung. Ya, jadi Pak Ahmad nggak repot-repot lagi nge-share bikin RPP. Nah, ini kalau saya kasih cuma satu contohnya. KD 3.6. Coba Miss Ayu bisa dibantu? Bisa masuk? Pak Ade coba, udah bisa Pak Ade? Gambar tangan ya. Jadi nggak kena di itu tahu. Ini bukunya mau ngambil kayak katanya. Ada bahasa Arabnya. Jadi kayak gini aja. Ya, jadi ini satu dulu. KIKD mana KIKD ini? Ibu adik katanya ibu di Mas sama. Ada di WhatsApp, ini kirim ke WhatsApp. KI ini mana KI? Tidak, KI ini mana? KI itu yang ada di buku. Faktual, ada semua. Ada nilai itu enggak? Apa ada buku? Apa yang ada?
Jangan capek banget. Nah, serius. Itu kadang-kadang jadi gini. Kalau kita tangan aja sekalian. Tadi aja yang ini ya. Kayak ini juga dong, kayak ini nggak ada. Ada buku elektronik kan Pak dikasih. Bisa. Enggak, pelan-pelannya aja. Ada orang ini, namanya Ayu dapat jampe. Kaitannya udah ya. Nah kalau udah jadi begini, ya namanya KIKD. Kita bikin KKM-nya sekarang. Ustadz, KKM sini berapa? KM-nya Fikih berapa fikih? Fikih 75. Ini kan di bawah tuh ada kriteria keputusan minimal. Kita klik KIKD apa namanya KKM-nya. Nah ini dia. Ini KD 1 yang barusan kita bikin tadi. Tadi tuh yang kita bikin muncul dia KD 1-nya. Nah di sini diminta sama sistem kompleksitasnya itu ambil yang mana? Mau tinggi, mau sedang atau rendah? Ambil sedang. Baik, yang kedua daya dukungnya tinggi. Terus tuh berapa tuh angka terakhir? 6. Berarti di sebelah sini harus coba cek tinggi 89. Itu 89 itu kan B ya? 89 itu bukannya masalah B, nanti berpengaruh ke ABC-nya. Karena KKM kita 89. Ini KKM Ustaz. Bagaimana dirubahnya? Berarti intake-nya ganti Sedang. rendah apa sedang? Sedang coba. Sedang. 78. Ya kan ada ganti. Baik. Nah, karena kita 75 di sini nggak bisa, kita klik yang pulpennya. Klik pulpen. Klik. Oh, ya, ternyata bisa diedit. 75, save. Bawahnya lagi juga 75. Ini KKM keseluruhan. Yang bawah ini KKM per mapel KD. Ini KKM keseluruhan. KD jumlah dari KD semua. Ntar KD-nya ada berapa? Kita save. Dia akan berubah tingkatnya. 76 sampai 83 C. Terus 84 sampai 91 B. Jadi si anak boleh dapat D kalau nilainya 84 atau 85. Nah, udah selesai toh. Nanti ada itunya, apa namanya? Berpengaruh di rapotnya. Nah, selesai KKM, kita masuk ke RPP nih Ustadz. Nah, ini RPP nih sekarang nih. Ya, secara ini dulu deh, global dulu, nanti rincinya kita ulang. Yang penting bisa ketahui. Operasiin ya. Sekarang buat RPP. Nah, RPP-nya ini per hari. Hari ini hari apa? Hari Selasa tanggal 9 Maret tanggal 9. Tuh. Jam keberapa Vicky? Jam ke-1 atau jam kedua sampai jam kedua misalnya. Pertemuan keberapa? Pertemuan pertama. Nah, karena kita tadi settingnya 10, yang keluar muncul 10. Tadi Pak Ahmad setting 20. 14, berarti setting 14. Tadi ya. Itu settingan awalnya gitu. Oke, pertemuan pertama. Materi atau bahasan pokoknya adalah sholat berjamaah misalnya. Lalu KI-nya. Karena kita udah nulis KI tadi di depan, dia akan muncul KI 3 pengetahuan. Terus KD-nya juga akan muncul memahami Quran Al-Zalzalah. Kalau nggak ada, nggak bakal mau dia keluar di sini. Muncul langsung. Nah, tujuan pembelajarannya itu kita yang ada di kepala kita. Sholat berjamaah itu apa? Tujuan pembelajarannya. Sini tulisnya. Setelah mempelajari. Jadi kita nggak ujuk-ujuk nyontek punya RPP orang mulu ya. Setelah mempelajari, iya, materi sholat berjamaah, gitu kan? Ketik kalau ini mainannya. Diharapkan, apa yang kita harapkan siswa? Diharapkan siswa mampu melaksanakan sholat 5 waktu
secara berjamaah. Berjamaah, titik. Nanti pertemuan berikutnya setelah mempelajari terus salat berjamaah terus udah tuh sampai berjamaah sini nih. Bisa kita tambahin koma. Tuh, koma. Dalam artian bisa menjadi makmum, masbuk, makmum tam. Gitu. Terus pertemuan ketiga, tetap tuh makmum masbuk, tam, ya. Terus mengingatkan imam yang laki-laki bila dia lupa dengan cara baca subhanallah, dan imam perempuan menepuk punggung tangan kita. Itu pertemuan ketiga. Lalu pertemuan keempat ada lagi kita bahas terus Ustaz. Itu. Nah, iya. Nah, ini tulisannya ini bisa digedein dan ini dibaca sama murid. RPP kita kebaca sama murid. Jadi murid tuh udah siap-siap. Oh, sholat berjamaah nih. Kita mesti siap-siap berjamaah gitu. Nah, di sini metodenya terserah kita juga. Mau ceramah, diskusi, tanya jawab, atau sekedar membaca-baca materinya aja boleh. Ada nggak situ baca-baca materi? Ada, kita ketik aja suka-suka kita. Terus medianya, hujan nih. Hah? Terus buku paket Fikih dan LKS. LKS ada nggak sih? Ada ya? Enggak pakai LKS. Oke, kita klik sini. Hapus aja. Nah, buku paket Fikih. Kegiatan pembelajarannya adalah siswa membuka buku paket fikih ya, dengan materi sholat berjamaah. Siswa tuh kita disuruh kan kegiatan pembelajaran. Kemudian tuh siswa mempraktikkan sholat tuh gitu Ustaz. Pokoknya yang ada di kepala kita deh suka-suka gitu tulisnya. Mempraktikkan sholat berjamaah di lingkungan tuh masing-masing. Nah, kita gedein lagi tulisannya. Kenapa? Karena nanti dibaca sama anak-anak. Gedein, font pegang 19 boleh. Oke, penilaiannya adalah terserah Ustadz penilaiannya. Mau praktik sholat boleh, mau tulisan niat sholat boleh, itu tergantung. Itu nanti kita yang akan laksanakan. Jadi di sini adalah melafalkan niat aja. Melafalkan niat sholat. Nah, udah itu doang. Klik selesai, simpan Ustadz. Yang terjadi adalah ini, bentuknya seperti ini. Lalu kalau kita print, cetak printer, cetak RPP. Nah, cetak RPP-nya. Klik, langsung cetak nih. Jadi Ustadz udah, oh ya RPP-nya kumpulin, udah tahu lah, udah bisa. Ustadz juga bisa nyetak sendiri kan? Langsung kita rename RPP 22 ini, kita rename namanya. Kita ganti RPP 09 MRT 9 Maret maksudnya, pelajaran fikih. Fikih. Selesai. Bagaimana bentuknya kita lihat. Bentuknya adalah tuh, rencana pelaksanaan pembelajaran MI Al-Fatihah kelas 2 genap pelajaran fikih tahun. Waktu pertemuan 10 pertemuan. Tujuan pembelajarannya tuh udah ada. Setelah mempelajari materi ya, sholat berjamaah diharapkan ini udah sangat kreatif. Udah jadi. Nah, ini tinggal tulis namanya di sini. Tuh. Kalau misalkan ada, maaf, di laptopnya ada Nitro, PDF Nitro, dia langsung bisa edit tulis nama sendiri. Ini kebenaran Nitro saya lagi nggak bisa, Nitronya lagi trial namanya. Ya kita ganti di sini terus cetak deh tanda tangan, boleh langsung. Ya, tanggalnya tanggal 9 per tanggal 9 Maret. Tapi pelajaran hari Selasa dicetaknya besok, dia akan berubah tanggalnya besok, yang besok bukan yang sekarang.
save hari ini juga. Iya, langsung dicetak, tapi jangan cetak mode PDF aja. Itu aja. Sebab kalau cetaknya besok dia akan tanggal 10. Yang pusing kita ntar pelajaran kemarin kok tanggal 10 pusing sendiri ntar gitu. Kecuali PDF-nya yang Dah selesai ini semua secara pembelajaran. Pak Ade, gimana jangan bengong aja Pak Ade. Lanjut. Baik, sekarang kita lanjutin ke bahan ajar. Maaf. Ya, kalau bahan ajar agama lebih gampang. Kenapa? Karena berupa PDF. Dia lebih mudah. Lalu yang kedua, disarankan gitu ya. Nih bagikan bahan ajar nih. Kita klik dong nih bahan ajar. Klik. Upload dari komputer. Klik. Nah, pilih jenisnya. Dikasih banyak sama itu sistem. Boleh berupa Word, boleh berupa PDF, berupa Excel, PowerPoint, video, link artikel, dan bahan ajar gambar. Boleh masuk semua. Tergantung kita maunya. Wah, hari ini kelas 1 bahasa Inggris. Pelajarannya tentang alam. Cari aja foto-foto alam. Atau bahan ajar yang udah disetting jadi foto, artikel, link. Katakanlah masuk ke Google Drive, itu kita share linknya aja. Itu lebih mudah dan lebih cepat kalau pakai link. Kalau Word seutuhnya aja Word, seade-adenya Word itu seperti itu. PDF juga sama, ya. Baik, kita ambil misalnya link nih, ketika artikel link atau Word deh yang gampang Word ya. Kita pilih tuh bahan ajar Word. Nah, bahan ajar Word-nya kita ambil misal di mana aja boleh, bebas. Di sini Alfatona. Tahunnya sekarang ya 2001. Nah, surat keterangan Nisan. Karena kita tadi bahan ajarnya itu Word, kita ambil pilih Word. Misalnya ini bahan ajar ini Word ya. Nah, ini terus nama bahan ajarnya adalah bahan ajar fikih sholat berjamaah. Nah, udah ya. Nah, terus keterangannya apa? Kalau keterangan ini ibu tulis suka-suka. Bacalah tuh. Bacalah bahan ajar. Ketik ulang, bukan bacalah, bukalah. Bukalah bahan ajar dan baca-baca materinya gitu ya. Nah, udah selesai. Kita simpan bahan ajarnya. Klik. Nah. Hah? Apanya? Kliknya simpan nih. Muncul bahan ajar fikih sholat berjamaah. Nah, udah dibagi sama siswa. Cari yang udah disiapin sama Pak Imran. Misalkan udah nyiapin berupa PDF atau berupa Word atau berupa Excel, PowerPoint, gambar, video, YouTube. Nah. Dan ini bahan ajar ini masuk ke link atau akun anak-anak semua. Gambar Habib perintah gini, perhatikan gambar ini gitu kan. Mana? Bahasa Arab. Bahasa. Oh iya benar. Dan ini bisa dilihat sama siswa ya, dibuka sama siswa. Nah, ketika sudah 3 kali pertemuan dan nggak berlaku, maka bahan ajarnya dihapus kalau udah nggak berlaku lagi. Hapus dengan kita klik tanda tong sampah. Bukan, bahan ajar doang. Dah. Lalu ada data siswa tergabung. Nah, ini yang perlu nih. Langsung aja gabung Pak Imran. Data siswa tergabung Pak Ahmad coba. Udah gabung tadi? Nah, udah. Baru kelas 1. Kelas berapa Imran? Ya, udah. Oke. Siap.
Lalu ya, ini lagi baca, lagi loading. Iya itu. Cari komputer, ada laptop. Nah, ini dia namanya siswa yang tergabung yang ada di kelas kita. Dah. Lalu absensi kelas. Nah, ketika kita masuk kelas, bilang sama anak-anaknya, anak-anak sebelum belajar absen dulu. Absen dulu. Nanti dia akan tampil di sini nih 9 Maret ini hadir. Ada juga yang nggak hadir, nanti tulisannya apa, alasannya ada. Ya, seperti itu. Nah, tuh untuk melihat rekap, ada rekap absen. Ya, lanjut. Ada jurnal guru. Nah, jurnal guru nih. Ini ada ibu terus ya Pak Imran. Hah? Kalau sukses, yuhu. Kayak si itu. Kayak ya. Ismet. Yuhu. Nah, ini tambah. Ada kalau misalkan ada kejadian-kejadian, ini kita tambah ya. Siapa, jam berapa, kejadiannya apa, perilakunya apa. Ya. Yang jurnal guru itu. Ya, jurnal guru. Itu untuk BK. Umpamanya ada siswa masuk. Boleh, kita klik aja coba tambah kejadian. Waktu kejadian kapan? Nama siswanya siapa? Kejadian apa perilakunya? Gak masuknya kenapa? Apakah dia madol? Kasar. Mau kasar, boleh. Butir sikapnya apa yang diiniin? Di sini ada tulisannya tuh, butir sikap yang dia lakukan apa? Apakah dia tanggung jawab, jujur, gotong royong, percaya diri, disiplin. Itu masuk butirnya apa gitu kan? Apakah dia masuk ke tanggung jawab? Ya kalau dia habis ngatain begitu, dia harus tanggung jawab. Konsekuensinya ya kita harus suruh pulangin ke rumahnya. Terus positif negatifnya bagaimana? Dia negatif berarti kan kalimatnya karena udah pulang. Tindak lanjutnya bagaimana? Di-score misalnya seperti itu. Simpan kejadian. Ceklik seperti itu. Oke, lanjut. Nah, yang terpenting adalah CBT. Nah, nih yang sering digunakan nih. CBT, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Ini aja yang 3 pokok nih, ya. Tuh, 3 pokok itu. Kita klik CBT-nya. Isinya seperti ini CBT. Ya. Kita buat ujian CBT. Wa yustaskal ghamam. Di paling pojok ya, ada di situ yang namanya tersimpan, ada petunjuk, pengetahuan ujian, buat soal ujian, dari bank soal madrasah, ada import soal paling sebelah kiri. Nah, di sininya jenis ujiannya apa? Pak Ahmad mau bikin, ada penilaian harian, ada akhir semester, ada kuis, ada ujian lain. Nah, perlu disampaikan di sini, kalau penilaian harian itu dia akan masuk langsung orang tua siswa ngelihat nilainya di KI 3 di bawahnya. Tapi ketika penilaian pas itu juga ada kolom sendiri. Lalu kalau kuis dan ujian lainnya itu dia nggak masuk ke KI 3, hanya masuk ke dalam tugas siswa aja. Artinya si siswa Berarti yang masih ke mati ya? Ya, ini penilaian harian pas ya, cuma 2 doang nih. Adapun kuis itu bentuknya seperti ini, sama tuh. Tapi dia nggak ada di KI 3 nantinya. Ujian lainnya juga sama. Kalau Ustadz mau bikin misalkan, buat latihan biasa aja ya, masukin ujian lainnya. Tapi kalau misalkan benar-benar untuk rapot, PH pakainya. Karena dia terintegrasi langsung ke rapot juga. Baik, kita ambil PH, penilaian harian ya. Nah, KD-nya diminta sama dia, sama si e-learning. Klik KD-nya. Terus penilaian harian apa di sini? Ulangan fikih ke 1. Nah, waktunya 2 hari atau 3 hari? 3 hari Mas. Lah kagak, waktu ngerjainnya 60 menit tetap. Tapi batas kadaluarsa ini materi 3 hari. Sampai tanggal ya. Ya, kalau saya sampai tengah malam. Karena kan orang tuanya kerja tuh. Nah, tanggal mulai ujian kapan? Tanggal 10 besok. Jamnya mulainya jam 7. Terakhir jam berapa? Tergantung. Misalkan di sini disiplin waktu, Ustaz bisa bikin 2 jam aja. Misalnya dari jam 7 sampai jam 9. Terus ketika si siswa masuk jam 7 cukup, waktunya dia itu cuma 60 menit. Tapi kalau dia belum masuk, tetap masih bisa berlangsung sampai malam juga bisa. Udah selesai waktunya nih, oke?
jangan disimpan dulu. Masuk ke buat soal ujian. Nah, soal ujian ada 3 macam juga, ada macam-macamnya. Ada pilihan ganda, ada salah benar, ada menjodohkan, ada short answer, pertanyaan pendek, ada esai. Oh. Nah, untuk yang pilihan ganda, salah benar, itu ada jawabannya langsung, ada kunci jawaban. Ada menjodohkan, ya juga sama ada kunci. Nah, yang nggak ada kunci, short answer dan esai. Jadi kita ngoreksi ntar. Capek kalau ngoreksi. Makanya kalau saya tuh selalu bikin pilihan ganda sama salah benar. Salah benar itu misalnya gini. 3 kali 3, 12. Bener. Terus di bawah itu ada tulisan benar dan salah. Nih kita contohin ya. Nah tuh benar dan salah. Kita tulis di sini 3 kali 3 sama dengan 12. Hah? Iya. Cuman kunciannya kita ambil salah. Kenapa kunciannya salah? Karena emang salah kan. Terus ada anak jawabnya benar, berarti dia salah poinnya ya. Dia mesti belajar lagi. Bobot nilai itu Bobot nilai 10. Ustadz mau bikin berapa? Bisa diganti 5 boleh, 4 boleh, 2 boleh. Tapi di sini dikasih sama dia 10. Lalu menjodohkan. Ini dia nih menjodohkan. Pertanyaannya apa? Untuk apa? Nanti dia akan muncul versi menjodohkan. Ya. Seperti itu Ustadz. Oke lanjut lagi. Menjodohkan udah. Terus short answer. Nah short answer itu adalah ini bisa otomatis kejawab, tapi biasanya jarang yang matching ya. Misalnya apa itu fikih, ya kan? Pemahaman yang bla 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 bla. Nah, itu Ustadz jawabannya cuma nulis di sini doang. Pemahaman. Itu belum tentu benar dijawab masih sama sistem. Seperti itu. Ya. Makanya kalau kita bikin soal, kita yang ada langsung jawab aja. Biar kita nggak pusing. Pusing ngoreksinya. Lalu esai juga ada ini. Tuh esai. Nah kalau esai, kita tulis dan siapkan jawabannya ketika kita koreksi. Bisa juga. Nah, lalu versi kedua dari bank soal. Misalnya, Pak Ahmad pernah ngasih latihan 4-5 kali ke siswa. Mau ulangan, Pak Ahmad segen bikin soal. Klik aja dari bank soal sini, klik. Nah, ketik nama gurunya, nama Pak Ahmad sendiri, tahun berapa, terus semester apa. Nah, ini dia nih, ambil soal tuh, ada soal kan? Ada fikih 1 soal, padahal nggak ada soalnya itu. Baru nomor doang. Terus kita klik ambil soal, klik. Otomatis akan muncul soal berikut kunci jawabannya. Kita tinggal centang doang nih, centang. Tuh. Oke. Iya, oke. Nah, sampai misalkan ada 50 soal udah oke semua, kita selesai ambil soal. Klik ambil soal selesai, kita simpan dan tutup, otomatis soalnya masuk. syaratnya harus disimpan. Iya, simpan dan tutup. Dan syaratnya ada soalnya di bank soal tadi. Jadi pelajaran apapun masuk. Pak Imran pernah bikin, masuk. Tinggal klik nama gurunya aja Pak Ustadz. Misalkan Pak Imran nggak masuk, Pak Ahmad saya nggak masuk nih, anak-anak apa latihan ini deh. Ya udah deh, Pak Ahmad yang masuk nanti. Pak Ahmad yang bikinin soalnya dengan cara ngambil soal dari bank soal. Sama, jadi e-learning itu bisa membantu guru yang nggak masuk, bisa. Yang nggak bisa aktif saat ini. Lalu yang kedua, yang keempat, import soal. Nah ini import soal perlu beberapa trik. Kita download dulu template-nya, klik download. Tuh. Download template. Dia akan muncul di bawah berupa Excel. Nih, lihat nih. Kita klik Excel-nya. Ini yang menurut saya paling gampang. Artinya kita ketik di luar dulu, ketik luar soal pilihan ganda. Nih, kayak begini ntar muncul. Lalu masukin ke template-nya dia. Ini template itu nggak boleh diganti-ganti. Nah ini dia, kayak kita masukin template bos kemarin tuh, atau emis. Jadi kolomnya begini, nggak boleh di atas ditambahin judul, nggak boleh. Kali gitu soal agama apa nggak boleh. Begini udah bentuknya, ya dari option A, B, C, D, E tuh sampai E.
Nah kalau kelas 1 kan cuma sampai C doang. Ini hapus, tapi DE-nya jangan dihapus. Contohnya kelas 2 cuma sampai C, yang dihapus ini aja. Yang dihapus nih. Tuh, udah situ doang. Nanti dia akan masuk. Dan kunci jawabannya harus ada langsung. Nah, kunci jawabannya udah ada langsung. Ini adalah contoh ketika kita mau bikin soal dari Word ke Excel atau template. Kalau ini dan soal dari Iya, ini contoh aja. Kita hapus bisa. Kita hapus bisa. Ini formatnya jangan dulu. Ya, betul sekali. Nih kita hapus nih ya. Sekarang kita bikin soal. Udah tulis aja di sini boleh langsung. Ketik. Terus Arab juga masuk, bisa bahasa Arab. Terus opsinya apa? A, misalnya apa? B apa? C apa? D apa? Opsi itu optionnya ya. Baik. Kita lanjutkan. Lalu ketika ada soal berupa gambar, saya buka di sini pelajaran saya nih bahasa Arab, bentar. Wa'allimna ya tilawatahu. Itu Lulu Putri nggak naik. Biasa apa? Beda agama. Beda pemahaman. Oh, itu beda agama. Lanjutkan. Aku ntar nanya-nanya lagi. Uyang ntar. Kita ambil bahasa Arab, pelajaran Pak Emran, bahasa Arab. Kan kalau bahasa Arab ada gambar banyak ya. Pak Imran ngambil gambarnya gimana? Dulu pakai Google Classroom. Screenshot itu pakai apa? Pakai ini HP bisa pakai ini. Oh. Nih, cara yang cakep nih. Lihat nih, cara yang cakep nih. Ini pelajaran bahasa Arab Pak Imran. Kelas 2. Wow, 1, 2. Ini ada wasail muwasalat. Ini bisa kita masukin langsung tanpa kita foto, tanpa kita screenshot dan sebagainya. Caranya, ini ada yang namanya snipping tool. Bawah. Snipping tool di semua laptop ada. Coba ketik snipping tool. Di start tuh. SNIPING, snipping ada. Kebuka, masukin pin. Jadi biar ada di toolbar bawah. Kalau ada dibikin pin, masukin toolbar. Kalau udah klik, Pak Adek. Jadi itu paling gampang banget kalau ada soal gambar kita pakai snipping tool. Biasanya di buku juga. Iya, bukunya buka. Bukunya buka. Apapun, gambar apapun kita pakai snipping tool. Misalkan, jadi langsung PNG dia. PNG itu bisa dibuka dan tanpa ada latar belakang. Buka. Belum. Ketemu nggak tapinya snipping toolnya ada? Udah dibuka. Terus di bawah kan ada tuh. Klik kanan, di pin aja. Jadi ketika nanti nih klik kanan. Ada Nah, upin itu ya. Ya, upin benar. Kita klik udah ya. Jadi klik ya. Ada udah ketemu belum? Snipping toolnya? Udah. Buka snipping toolnya. Nanti kita buka gambarnya. Kita lihat. Ini karena soal-soal itu perlu gambar. Kalau di Google Classroom gambarnya itu muncul kayak gini nggak di atas? Adek, muncul kayak yang di atas nggak? Snipping toolnya. Harus. Gambarnya belum dibuat. Oh iya udah. Nggak, itunya aplikasi snipping toolnya. Kasih klik. Ada ini.
Itu tuh Fimis ayo itu dulu nih. Enggak cuma. Ini gambarnya ada belum? Belum sekarang. Apanya, Bu? Ada udah bawaan laptop sih. Laptop. Ini kita klik dulu. Kita klik new. Snipping tool. Saya mau potong gambar kan? Kita klik new. Maksudnya tuh mau itu. Bisa cari. Ah, Cari. Ada emosi. Gambar apa? Mbak, snip. Itu apa tulisannya apa tadi? Snipping ya, apa aja? Iya, snipping tool. Snipping tool. SRI coba. SNI. Asli. Ini apa itu? SRI ada masih. Nah, snip ya. Nih. Terus new. Klik itu atas. Ya. Nah. Udah potong deh. Mau dong. Yuk berarti lagi. Kalau udah nyampe Saya tangannya masih di sekolah. Ah, ini begini. Terus ini. Kita klik gini nih. Klik aja yuk. Wah, gambar-gambar kita ada ini. Oh, ternyata sedikit bukannya salah. Miss. Ulang. Nah, ini. Dah segitu aja jangan. Lagi nih. Bentar. Tulis nama. Nah. Oh ini. Ya, aku seperti ini. Open kayaknya. Itu juga save. Ini open apa? Itu gambar aja. Atau ke picture dia save-nya tuh. Sekarang kita Udah gitu. cari itu. Selanjutnya Apa yang tinggal- mau coba. Tinggal bikin apa dan cari. Di ini ya. Wajah bahasa Arab mana materi? Ada gambar-gambar. Bahasa Arab enggak masih? Iya. Nah, kalau udah muncul kayak gini, ini yang atas kayak tadi tuh Pak Ahmad. Kita klik new. Adek, Ya. kliknya new. Nah, kalau udah ketik new, Ayo saya bantu. Bisa itu. udah bisa. Saya sih laptop. Kita klik new. Bu Maris. Ya. Bahasa gaji kan pakai toge ya. Waduh, nasi goreng aja. Es. Cantik mau bahwa. Cantik. Bakso aja, Pak. Baso pakai toge ya Miss ya. Mantap, subur. Kenapa ketawa? Miss. Aduh, doyong. Oke, snipping tool tuh. Kalau udah apa? New udah. Terus ditujukan gambarnya udah dibuka belum? Gambar yang mau diambil atau tulisan. Misalkan Pak Imron nggak mau nulis Arab, ini kan ada tulisan Mak Wasail tuh.
Nah, kita klik di sini aja, wasail, set. Dia akan muncul. Tuh. Muncul, langsung save. Save, masuk ke picture. Nah, wasail. Nah, kita namain ya, wasail. Klik. Nah, ini fungsinya ketika kita buka ataupun naik e-learning, ya, kirain e-learning, dia akan saya munculkan. Nih contohnya. Di pilihan ganda aja ya, pilihan ganda. Untuk munculin gambar yang mana? Ini menu gambar. Di gambar ada kotak-kotaknya, gambar tulisannya. Kita klik gambar. Kita ambil tulisan yang tadi, ambilnya unggah. Unggah, choose file. Save udah. Nah, ini kan masih D, kita ambil yang picture. Nah, picture cari yang tadi itu tulisan wasail, klik wasail, open. Selesai masuk, kita kirim ke server. Nongol, oke. Masuk ke dalam soal. Lah. Aneh, soalnya ngumpet. Soalnya ngumpet. Hah? Bahwa apa kopi? Kopi. Kalau lama dia di Saudi. Indonesia mah kopi. Oh, ini ngajar bahasa Arab ya, kahwa. Ana saya aja saya. Mak usai. Saya aja saya. Saya itu cai teh. Kalau bahasa Sunda pakai N, cai enteh. Nah, gitu. Kalau teh masih teten. Iya, pakai enteh. Waalaikumsalam warahmatullah. Maaf Pak, ini mau beli makanan, mau saya apa bakso? Aduh, Tulis, kan yang ditulis. udah tulis. Putri, Bakso aku. baksonya berapa nih, ayamnya berapa? Bakso doang kayaknya. Wah, semuanya bakso. Udah, Enak Putri. banget kan? Udah, Putri. Udah catat. Udah. Bahasa urat ya Bu ya. Yang Ntar yang minta bakso urat, kasih bakso telur. Saya nggak mau. Ini mana ini? ya. Tuh udah masuk ya. Pak sama? Pak Imran. Ini soal pertama wasailul muwasalat. Pak Imran bisa nulis di bawahnya. Ya, tulisannya itu kita enter ke bawah. Jangan ke bawah, pakai bahasa Indonesia. Apa arti kalimat di atas? Digedein deh tulisannya deh. Font ukuran 18. Terus jawabannya apakah kendaraan bermotor ya toh? Bermotor. Lalu yang B-nya mobil doang. Kalau sama juga juga. Sepeda. Sepede deh kalau bahasa Betawi. Sepede. Udah ditulis kunci jawabannya apa Pak Imran? Yang atas tadi. Nah, kendaraan bermotor misalnya. Wasailul muwasalat. Simpan atau tambah soal. Nah, ketika udah selesai, ya, kita save di sini, simpan dan tutup. Oke. Nah, ketika simpan dan tutup berhasil, dia akan keluar di tempat yang depan. Nah, untuk
lihat soal yang udah kita bikin jadi bagaimana, kita ketik yang nih, yang warna kuning nih. Ketik warna kuning, cukup. Kira-kira ada yang salah nggak ya gitu. Nah, ini masih ada tulisan apa arti kalimat di atas tuh, ada kan? Ini namanya draft yang kita udah buat. Jawabannya udah ada juga sekalian. Dan di bawahnya sampingnya ada nomor soal 1 dan nomor 2. Nomor 2 nya nggak ada sih, kosong. Esai doang tulisannya. Itu cara kita melihat ya. Selesai ujian kan, klik. Ternyata perlu diedit lagi tuh soal, ketik yang biru nih. Yang biru ketik. Kalau yang ini tadi tujuannya Lihat soal, muncul nggak gambarnya gitu. pas apa enggak gitu ya. Muncul gambar doang biasanya. Oke, kita kalau misalkan nggak muncul gambar atau yang perlu diedit, balik lagi ke biru. Balik lagi ke biru buat ngedit soalnya. Balik lagi ke buat soal ujian. Tetapi dia nggak akan bisa diedit kalau ada siswa yang udah ngerjain. Kalau udah ada yang kerjain, Iya, nggak bisa diedit soalnya. Pak, kok soalnya jawabannya ada 2? Begitu lihat, kok iya, mau diedit? Nggak bisa. Hilang nih menu yang sebelah kiri hilang. Nih menu yang mana hilang? Nih, yang 4 ini hilang nih menunya. Yang ada cuman pengaturan ujian doang. Yang 3 hilang karena ada siswa yang udah ngerjain. Seperti itu. Jadi makanya di apa tadi observasi tuh yang kuning dicek lagi, bikin soal dicek, ternyata udah nggak ada lagi, baru kita share, simpan dan tutup. Nah ketika ada siswa nih masih CBT ya, ketika ada siswa udah ngerjain, Bapak klik yang sebelah kanan. Nih, hasil CBT, klik. Kalau si A, si B sudah ngerjain, dia akan muncul nama-namanya dengan nilai sendiri. Nama dan nilai. Seperti itu. Nah, ketika Bapak pengen ada siswa yang ulang, di reset aja. Ulang di sini. Resetnya itu ini nggak muncul sih, nggak ada yang belum ngerjain. Ya. Jadi resetnya itu pas persis di nama siswa. Jangan reset semua hilang. Anak taruh ngerjain yang ulang. klik dulu nama siswanya. Nama siswanya ada di situ. Jadi kan dalam misalkan 8 siswa nih, kelas 2. Ini ada siswa Ahmad dulu sih namanya. Ada Umar ngerjain CBT-nya nilainya 60, kan perlu remet. Itu dia aja tuh yang di reset. Ada tulisan reset, klik reset. Atas nama Umar itu. Ya, otomatis namanya hilang. Dia bisa ngerjain lagi, tapi nilainya itu kita edit nanti ketika dia dapat 100. Kita edit 75. Karena yang namanya remet, berapapun hasilnya tetap kita ngasih 75. Nggak boleh hasil yang terakhir, jangan. Kesian. Yang dapatnya udah 80, masa kalah sama remet yang 100. Jangan, tetap kita kasih 75. Tuh kisi-kisi begitu ya. Nah, ketika udah selesai, udah selesai nih CBT-nya udah selesai. Dan ini bisa dicetak Excel. Nih, atas tuh cetak Excel. Nilainya udah masuk semua. Maksudnya apa? Supaya ketika nanti error, kita udah punya nilai. Nilainya udah ada, CBT. Tuh, ya. Ini CBT pun bisa dipakai ini kan Pak? Ujian SMP dulu ya? Iya, CBT itu antu namanya aja CBT. Tapi untuk webnya beda. Tapi ntar kita pakai buat pas nanti. Terus buat besok udah belum ini? Tryout. Kok belum tryout? Yang nggak usah. Nah, tryout bisa masuk sini. Anak-anak tryout di Min 3 tryout pakai e-learning. Kan soal banyak tuh. Gunakan cara bikin soalnya pakai Excel yang tadi, template. Ketiknya di template. Jadi kerjanya cuma sekali doang. Template-nya yang mana ya? Template-nya ya ini tuh, Excel. Soal nomor 1. Tiki. Kalau ada bahasa Arabnya bisa bahasa Arab. Kalau misalkan bahasa Arabnya mau tulisan jelas, pakai snipping tool, gambar.
Itu lebih gampang lagi. Ya. Template itu yang ini adanya di yang Nih, tadi itu ya. template. Tadi ya. Adanya di soal, pembuatan soal. Kita hapus ya. Tutup. Nah, ini dia. Di sini. Nih, import soal. Namanya import soal. Tuh, import soal. Nih, saya contohin nih. Nih, import soalnya nih. Klik. Nah, Ustadz udah bikin di Excel ini tadi nih. Sekarang Excelnya kita kembaliin. Udah tuh, masuk tuh. Nah kan? Udah. Kita save. Nanti kita ambil di download. Kita klik nih. Pilih choose tuh. Choose itu A-nya. Terus cari itunya yang tadi, download yang tadi. Nah, ini dia nih. Nah, ini dia. Klik. Open, import soal. Akan muncul 12 soal. Kenapa 12? Karena tadi kita udah ada 2. Gimana cara ngapusnya? Ya, hapus tinggal gitu doang. Kita lihat di sini, lihat di sini. Yang tadi, yang observasi tadi. Nah, ini kan soal pertama. Ya kan? Lalu soal kedua yang kosong. Soal ketiga yang barusan kita import tadi. Ya, ini soalnya. Tuh. Terus anak-anak kok nggak bisa kecil tulisannya Pak Ustadz? Ya udah, kamu klik paling kanan ada ukuran font. Klik, ambil yang 30 pixel. Gede-gede tulisannya. Tuh, Aki. Arti Aki dalam bahasa ini sampai E tuh dia. Ya. Nah, terus seperti yang tadi sampaikan, karena ini 12, itu kurangi 2. Yang tadi pertama dihapus aja. Cara ngapusnya kita klik di sini. Buat soal ujian. Iya udah. Ngabisin kan. Buat soal ujian. Ini kan angka nomor 1 ada 2 tuh. Nomor 1 ada 2. Miss Ayu gimana Miss Ayu? Pak Dek bisa? Jangan malu-malu mau nanya. Pak Dimas mau nanya apa? Belum. Oke. Sosialisasi e-learning. Kita tunggu dulu, rehat. Ustadz mau nanya apa Ustadz? Ustadz Imron, Ustadz Ahmad. Ini yang saya sedang konferensi. Conference. Iya. Ini ntar saya Tapi tanya. yang main bisa ya? Bisa? Ntar saya tanyain dulu, kenapa nggak bisa? Jadi nanti guru-guru tinggal di situ ya? Nggak usah Nggak, klik kita doang. kirim link lagi. Iya. Nah, umpamanya jam sekian tinggal di WA aja gitu ya. Iya. Konferensi di Langsung dikasih kodenya.
Waalaikumsalam, lagi ini nggak rapat? Nggak. Lagi rapat. Ini saya kan lagi di Alfatona nih Pak, lagi sosis nih. Mau nanya itu yang visinya kok nggak bisa ya Pak? Saya klik tanggal, jam segala macam nggak muncul dia. Tapi udah iya video conference. Iya, saya lagi mau nyeting, mau apa namanya, mau peragain. Ternyata di situ tulisannya tersimpan, namun nggak muncul di itunya, di apa namanya, schedule-nya itu. Iya, masih kosong gitu kayak biasa aja. Diundang ya guru-guru LMI Alfatona. Tapi nggak muncul di itunya Pak, gimana? Biasanya kan emang kalau belum diundang, itu dia selalu muncul tuh schedule untuk apa namanya, visi. Bentar. Ada yang muncul nggak di situ, Pak Miss Ayu? Tapi kan ke siswa nih, Bos. Iya. Oke, siap. Ya udah. Siap. Waalaikumsalam. Coba kita lihat dulu di akun siswa. Ya, jadi kita nyoba dulu aja tadi sini kalau bisa ya. Bisa lah, tenang aja. Jadi nanti tuh guru tuh gak usah ini linknya ini. Tanyakan link. Ya. Lama banget Pak Imron. Ini laptopnya. Mesti ganti pakai ituan. Kan sekarang bukan pakai hard disk lagi, DDN. Pakai DDN. Saya lagi belum menjawab buat virtual meeting baru. Oh, sedang memuat, mohon tunggu. Dikopi dulu, diminum dulu itunya airnya. Ini kuahnya ini. Dianggurin. Dianggurin. Awet kuahnya. Kopi apa sih? Belum. Minum mari makan. Gak usah Ibu, biarin. Aja deh makan. Di sini nggak ada masuk kode. Bu Lulu nggak mau belajar kenapa, Miss? Liur. Nanti nanya aja ke Pais ya. Kalau ini katanya kata Pais nggak ada ya. Pais, Bu Lulu ya Pak ini. Kemarin. Oh, Hanya. Oke, sebentar kita lihat video conference ini. Dokumentasi dulu Mas, bentar Mas. Bisa lagi video. Halo Bu. Ya. Ya, saya ke bawah. Ya, saya ke bawah. Udah sebelah sana. Oh, Ahmad. Kita ini lagi ngerekam. Jadi nggak masuk, nggak bisa. Saya baru ingat. Kita lagi ngerekam. Oke, lanjut aja. Nanti kalau saya ngerekam baru ya. Oke. Sekarang KI 3 nih. Ibu, KI 3 itu fungsinya ketika siswa sudah nulis, bukan nulis, dikasih tugas sama Pak Imron, sama Pak Ibu sekalian. Anakku sekalian, kamu hari ini nulis atau ngerangkum ya, selesai foto. Nah, itu adanya di KI 3. Mana KI 3 ini dia? Vicky KI 3 tuh, lihat, perhatikan. Nih CBT yang tadi kita buat, udah kita buat. Dia langsung nyambung ke KI 3. Oh, CBT ulangan Vicky pertama kan? Nah, kita bikin lagi nih. Tugasnya apa tugasnya? Nih tugasnya. Pilih pertemuan ke 1. Skemanya apa? Tes tulis, lisan atau penugasan? Penugasan. Kalau penugasan, dia akan keluar warna pink. Dan kita klik tombol yang paling kanan. Tuh.
Tombol paling kanan klik, cutut. Nah, tuh akan biru kan? Itu artinya kita buka inian upload. Jadi si siswa ketika dia udah selesai ngerjain, dia bisa ngupload. Terus KD-nya apa? KD-nya ini masih memahami al-jalzalah. Penilaian kedua, terus instruksinya apa instruksinya? Tulis rangkuman dari halaman 8 sampai selesai 202. Pada datang orang tua ke sini. Pak, saya bayar fotokopi aja gitu. Apa saya suruh nulis sampai 200 lembar. Ya, halaman 8 sampai halaman 9. Instruksinya begitu. Mulai tugas dikumpulin kapan? Ya karena besok ya, ngumpulinnya tanggal 10 tanggal 9 sekarang ya. Jam 12, Bu. Paling terakhirnya jam 1 gitu ya. Atau jam 2 lah paling terakhirnya. Jam 9, tanggal 9 sampai jam 3. Jam 3 terakhir, simpan. Cet. Nah, udah selesai tuh. Ya. Jadi tugasnya yang tadi senilai. Ini penugasan beda lagi. Penugasan KI 3. Misalkan Ustadz nyuruh anak nulis aja. Yang tadi yang pertama KI 3, yang KI 4. Sama KI 3 dua-duanya. Kalau KI 4 tuh praktek video. Ini kan masih KI 3 loh di atas tuh. Penilaian pengetahuan. Nah, ini bedanya. Kalau CBT tadi udah ternilai langsung otomatis. Kalau yang penugasan ini kita yang nilai. Bagaimana caranya? Klik apa namanya yang di atas tuh kotak tuh, klik. Ini ngedit ya. Ulang lagi. Klik yang hasil. Nah, ketika anak udah kirim gambarnya, dia akan muncul di sini nih, tugas. Nah, kita tinggal nilai deh. Jadi kalau ini mah nilainya manual lah. Manual, kita nilai 88. Karena tulisannya jelek, bengkok-bengkok gitu ya. Terus kita nilai 70. Tulisannya halus kayak kutu busuk. Terus Farido nilainya 90, cakep tulisannya bergerak, tegak lurus. Nah, ketika 70, dia akan nol remet tuh. Kenapa? KKM-nya berapa tadi? 75. Oke, jangan sekali-kali ada di bawah KKM, pasin aja. 75. Tuntas. Nah, kenapa dikasih 75? Kita ketik di sini buat orang tuanya. Banyak-banyak latihan nulis ya, gitu. Informasi gitu kan. Betul sekali. Nanti siswa membaca gitu. Iya loh, begitu nilai ada notifnya. Terus ketika nilainya bagus, udah bagus loh tulisannya gitu kan, udah bagus. Kalau bisa jangan ada nilai 100. Maksimalnya 90 udah selesai. Sebab kalau 100 bumerangnya buat kita, ketika anak itu nilai 100 semua, di rapot 100. Heboh ya enggak? Heboh kan? Makanya kita ada nilai maksimalnya 90 atau 85. Kalau Vicky, kalau memang dia sempurna banget ya 100. Yang CBT itu bisa. Apa tuh? KKM 75. Ibu, kalau bikin soal ataupun penugasan, jangan maksimal 100. Iya, terus KKM pas nggak apa-apa. Ya, pas KKM boleh. Jangan di bawah KKM. Nanti pusing sendiri di bawah KKM. Cuma kalau kayak kemarin ke ASD kan 75 aja. Masa begitu kriterianya masih D, Pak? Kan pusing. Di sini pakai C. 75 di sini C. Nah, udah kebaca ya, kelihatan ya. Jadi ada yang belum kerjain karena dia belum ngirim tugasnya. Seperti itu. Kita azan dulu, break azan subuh. Tinggal itu aja. Karena tadi kan lagi ngerekam ya. Kita lanjutin sebentar. Ini kan KI 3 udah ya, sekarang KI 4. Kalau udah selesai, kita udah selesai. Nah, KI 4 ini kita ambil penilaiannya itu, skemanya adalah portofolio, Ibu. Kenapa portofolio? Karena nilainya kita bisa semau kita, 75, 76. Tapi kalau kita klik proyek, dia udah ada otomatis nilainya. Artinya otomatis apa nih, kita lihat. Nama penilaiannya. Makasih Mas, praktek sholat.
Praktek sholat, melafalkan. Kok praktek sholat tapi al-zalzalah? Biarin. Tanggal mulai 9 jam 12. Oke. Terus tanggal selesainya 9 jam 3. Keterangannya silakan praktekkan itu. Praktekkan. Sholat. Nah. Lalu dibuka lagi saat nih yang ini nih. Wingnya. Nih pingin dibuka nih. Biar si anak bisa upload. Klik. Nah, simpan. Ini kalau proyek, kita lihat nilainya. Kalau nilai proyek, dia udah ada ini. Tuh, 2, 7, 10. Otomatis 79. Tuh. Dia udah ada pilihan nilainya. Tapi kalau kita pilihnya, maaf ya azan ya Allah. Bentar. Kalau pilihnya bukan itu, kita edit dengan portofolio. Simpan. Nah, ketika kita mau nilai, nilainya bebas. Nah, Berarti simpelan dulu ya. gitu ya. Lebih enak nggak pakai itu. Baik, secara teori ya kita selesaikan sampai di sini. Nanti kita bisa lihat pasnya di sini ada nilai pas nih. Tuh nilai pas. Terus ada nilai rekap rapotnya. Nih, nilai rapot tuh, rekap rapotnya tuh. Ya, udah ada. Terus monitoring aktivitas kelasnya ada. Ya. Terus kalender, kita bikin nanti kalender. Terus ada pengaturan kelas yang tadi agenda tuh. Ya, Ustaz mau atur berapa nih di sini editnya bisa. Dan yang kedua yang terakhir adalah hapus kelas. Kalau hapus kelas biasanya minta di password ya. Demikian ya, nanti kita selesai rekaman selesai ini boleh tanya jawab ya. Mohon maaf, ada azan subuh. Assalamualaikum.